Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nik Akmal sebagai moderator, Weni Kusdanti sebagai pemateri 1. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami. Kepada Weni Kusdanti dipersilakan. Pengertian dari grup investigasi merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pembelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Langkah-langkah penerapan metode grup investigasi: yang pertama, seleksi topik; yang kedua, merancang kerjasama; yang ketiga, implementasi; yang keempat, analisis dan sintesis; yang kelima, penyajian hasil akhir; dan yang keenam, evaluasi. Ada 6 tahap grup investigasi. Yang pertama, evaluasi; yang kedua, mempresentasikan tugas akhir; yang ketiga, mempersiapkan tugas akhir; yang keempat, membuat penyelidikan; yang kelima, merancang tugas; dan yang keenam, mengidentifikasikan topik dan membagi siswa ke kelompok. Adapun ciri-ciri dari grup investigasi yaitu: yang pertama, pembelajaran kooperatif dan investigasi berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana paling bekerja sama dan berinteraksi antara siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dengan metode grup investigasi, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Yang keempat, semua siswa dalam kelas saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Yang kelima, adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Yang keenam, yaitu pembelajaran kooperatif dalam metode grup investigasi, suasana belajar terasa lebih efektif. Saya akan membacakan materi berikutnya. Kelebihan dan kekurangan grup investigasi. Kelebihan grup investigasi yang pertama, secara pribadi dalam proses belajar siswa dapat bekerja secara bebas. Yang selanjutnya, meningkatkan belajar kerjasama. Yang berikutnya, memberikan semangat untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif. Yang selanjutnya, belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru. Yang selanjutnya, rasa percaya diri dapat lebih meningkat. Yang selanjutnya, belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis. Yang selanjutnya, dapat belajar untuk memecahkan menangani suatu masalah. Yang selanjutnya, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya, meningkat partisipasi dalam membuat suatu keputusan. Saya akan membacakan kekurangan grup investigasi. Di sini yang pertama, sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. Yang selanjutnya, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Yang selanjutnya, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran. Yang selanjutnya, diskusi kelompok biasanya berjalan kurang efisien. Tentang rancangan penilaian observasi sikap instrumen penilaian sikap sosial. Dari sini kita akan melihat tabel aspek yang dinilai. Yang pertama, nama siswa Akmal, tepat waktu dalam mengikuti proses pembelajaran. Poinnya 4, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Poinnya 4,
sikap saling menghargai ketika melakukan diskusi. Poinnya 4. Yang kedua, kita akan melihat nama siswa Weni Kusdianti, tepat waktu dalam mengikuti proses pembelajaran. Poinnya 4. Yang tabel berikutnya, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Poinnya 3. Yang seterusnya, sikap saling menghargai ketika melakukan diskusi. Poinnya 4. Yang kedua, kita akan melihat nama siswa Apis, tepat waktu dalam mengikuti proses pembelajaran. Poinnya 3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Poinnya 3. Sikap saling menghargai ketika melakukan diskusi. Poinnya 4. Dan untuk berikutnya, nomor 3, nama siswa Vela, tepat waktu dalam mengikuti proses pembelajaran. Poinnya 3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Poinnya 3. Sikap saling menghargai ketika melakukan diskusi. Poinnya 3. Dan untuk berikutnya, nomor 5, nama siswa Irene, tepat waktu dalam mengikuti proses pembelajaran. Poinnya 3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Di sini poinnya 3. Sikap saling menghargai ketika melakukan diskusi. Poinnya 3. Dari sini kita bisa menilai sikap sosial siswa tersebut, dan bisa kita nilai aspek yang akan kita nilai. Dan tabel berikutnya, rancangan penilaian sikap, instrumen penilaian sikap sosial, observasi. Di sini kita kan ada nama siswa tersebut, apakah dia rasa ingin tahunya ada, rasa bertanggung jawabnya ada, rasa menghargainya ada. Di sini kita bisa mengetahui siswa tersebut. Yang ketiga, rancangan penilaian antar teman, rubrik penilaian sikap observasi. Di sini kita melihat aspek penilaiannya, bertanggung jawab, rasa ingin tahu, menghargai. Nah, dan di sampingnya deskripsi penilaian, mengamati mengamati penilaian tersebut. Di sini nomor 1, bertanggung jawab. 1, menghargai video yang dia tampil oleh guru. Yang kedua, teman saya ikut serta dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang ketiga, teman saya ikut dalam mengikuti serta dalam menyimpulkan diskusi. Yang kedua, rasa ingin tahu, teman saya merumuskan dalam identifikasi masalah. Yang kedua, teman saya membaca literatur atau sumber belajar untuk mengumpulkan data berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan. Yang tiga, teman saya mengajukan pertanyaan. Yang nomor berikutnya, 3, menghargai. Yang pertama, teman saya memperhatikan teman mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang kedua, teman saya menerima pendapat teman dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, teman saya memperhatikan guru dalam menegaskan materi. Dari sini kita bisa melihat penilaian deskripsi siswa tersebut, apakah dia bertanggung jawab, apakah dia rasa ingin tahunya ada, apakah dia ada menghargai di saat guru menjelaskan dan menampilkan atau menerangkan materi gitu. Dan untuk selanjutnya, cara pengelompokan penilaian sikap. Di sini kita akan di sini kita akan penilaian teman 1, teman 2, dan
kelas semesternya. Kita akan melihat deskripsi penilaiannya dari nomor 1. Teman saya mengamati video dari guru. Dari sini kita bisa teman yang 1 atau teman 2 yang bisa mengamati video dari guru gitu. Untuk nomor 2, teman saya ikut serta dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang ketiga, teman saya ikut serta dalam menyimpulkan diskusi. Yang keempat, teman saya merumuskan dalam identifikasi masalah. Teman saya membaca literatur atau sumber belajar untuk mengumpulkan data berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan. Yang keenam, teman saya mengajukan pertanyaan. Yang ketujuh, teman saya memperhatikan teman mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang ke-8, saya menerima pendapat teman dalam diskusi kelompok. Yang ke-9, teman saya memperhatikan guru dalam menegaskan materi. Dari tabel yang terakhir ini kita bisa melihat bagaimana teman kita mengamati dalam melakukan pembelajaran dan bagaimana teman kita mengamati guru sedang menjelaskan materi. Oke gitu. Untuk kesimpulannya, saya akan membacakan model pembelajaran kooperatif G merupakan metode pembelajaran dengan siswa belajar secara kelompok belajar terbentuk berdasarkan topik yang dipilih siswa. Pendekatan ini memerlukan norma dan struktur yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih berpusat pada guru. Dalam pembelajaran kooperatif G, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 2 atau 6 orang siswa yang berheterogen. Yang mendalam topik yang dipilih selanjutnya menyiapkan dan mempresentasikan laporan di depan kelas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.